to me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. And twist myself at the spine. Good morning everybody. Gila, ini jam 6:30. Ini mungkin vlog paling pagi saya sih kayaknya. Suara masih agak-agak bindeng guys. Habis baru bangun tidur dan harus langsung OTW. Dan sekarang hari Jumat, libur panjangnya ini adalah hari kejepit nasional. Hari Kamis kemarin tanggal 1 Juni, tanggal merah. Jadi kebanyakan orang pasti hari Jumat ini meliburkan diri, atau bahkan instansinya emang libur aja, diliburin kagok gitu ya. Ya, selamat pagi semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Di video kali ini saya mau riding lagi ke Kopo seperti biasa, rutinitas mingguan. Ya, jadi di video kali ini saya ada suatu hal yang mau dibahas lagi, yaitu soal memilih ban. Kebetulan saya baru ganti ban ya. Seperti yang teman-teman udah lihat di video sebelum ini, sinematik ala-ala, saya udah ganti ban, pakai ban standar lagi. Ban standar bawaan motor PCX ini. Dan kenapa saya memilih ban standar lagi, nanti akan dijelaskan di video kali ini guys. Jalanan lumayan lenggang nih, karena mungkin kebanyakan pada libur dan masih pagi. Meskipun yang wisata ini udah pada banyak nih yang ke atas. Ya, begitulah resiko tinggal di daerah wisata ya. Pas libur macet jalannya. Ya, gak apa-apa. Semoga kemacetan ini membawa rezeki bagi penduduk di sekitar Ciwidey ini. Ya, kita mulai pembahasannya. Tips memilih ban yang pertama, yaitu sesuaikan dengan budget kalian guys. Ya, itu adalah yang paling penting. Anjay. Itu adalah yang paling penting, sesuaikan dengan budget, karena budget menentukan segalanya. Kalian mau beli ban yang mahal, mau beli yang murah, itu terserah, asal sesuai dengan budget. Jadi yang nggak memberatkan kalian lah gitu ya dalam mengeluarkan uang. Nah, yang kedua ini sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kalian guys. Jadi yang paling gampang tuh lihatlah trek sekitar kalian nih, apakah jalannya mulus atau tanah atau gravel. Kalau misalnya mulus ya kalian bisa beli ban aspal seperti normal biasanya gitu, ban bawaan motor juga bisa. Kalau misalnya gravel, kalian bisa beli yang dual purpose, itu kayaknya lebih nyaman buat gravel. Atau mungkin kalian lebih sering pakai motornya ke jalanan-jalanan off-road, ya jelas ban yang tahu gitu ya, yang ban khusus buat off-road. Dan by the way, saya bisa ngasih tips ban ini karena saya main motor tuh udah lumayan, udah ya bisa dibilang lumayan lama lah. Dulu juga saya sering ikut ini guys, kayak acara-acara cornering gitu. Kalau dulu kan lagi musim gitu ya, cornering gitu, anak-anak muda gitu. Jadi ya saya udah mencicipi beragam ban lah, dari ban soft compound, ban slick, ban standar, ban tahu juga. Sempat juga saya main off-roadan. Ya, jadi semoga pengalaman saya bisa sharing lah ke kalian, bisa membantu. Oke, kita lanjut ke tips yang ketiga. Tadi apa sih? Budget udah, kebutuhan kalian jalanan udah. Nah, yang ketiga ini soal memilih ukuran guys. Jadi ini cukup penting buat diterapkan dalam memilih ban. Kalau saya nih ya ini pengalaman pribadi saya aja. Kalau saya nih misalnya ganti ban, ya paling ke ukuran standar. Kalau enggak, naikin satu step kalau misalnya mau lebih berisi gitu ya motor kalian ya kelihatannya.
naikin satu step aja dari asalnya 120 misalnya, ya jadi ke 130 gitu. Kalau ke 140 itu menurut saya udah nggak nyaman lah. Dari segi handling, dari segi performa motor juga bakal menurun gitu ya, soalnya tambah berat gitu. Ya, jadi masalah ukuran kayak begitu. Kalau masalah ukuran yang dikecilin, saya belum bisa mengasih pendapat saya karena saya belum pernah ngecilin ukuran ban. Paling banter ya digedein gitu loh. Ya digedein sampai 100, misalnya nih ban kalian 120 nih, terus digedein sampai 140 ya bisa-bisa aja sih, itu gimana kaliannya, tergantung budget juga sih tadi kalau kata saya. Tapi ada konsekuensinya tersendiri guys. Ya motor kalian jadi nggak kayak standar gitu ya. Ya kenyamanannya berkurang lah. Dan yang wow, anjay kaget. Dan yang keempat, masalah pemilihan compound guys. Ya ini menurut saya penting. Bagi sebagian orang penting, tapi kalau buat orang-orang yang nggak terlalu memperdulikan ini ya ban standar aja udah cukup. Tapi mari kita bahas kompon ban. Ya apa sih itu kompon? Ya kompon itu bisa dibilang sifat ban itu ya. Ada yang soft, hard, medium. Kalau soft compound dia cengkraman ke aspalnya kuat banget, tapi gampang habis. Ya gampangnya gitu aja lah. Kalau medium cengkramannya biasa aja, tapi dia keawetannya juga biasa aja gitu loh. Kalau hard cengkramannya di bawah medium dan soft, tapi awetnya jauh di atas dua kompon yang awal tadi. Nah, memilih kompon ini menurut saya cukup penting guys. Jadi bisa menyesuaikan juga soal kebutuhan kalian, riding style kalian gitu ya. Bisa disesuaikan dengan memilih kompon ini. Kalau misalnya kalian nyalinya gede gitu, suka nikung-nikung di jalan sampai standar gesrot-gesrot gitu ya, alangkah baiknya kalian pakai yang soft compound. Tapi kalau nggak salah sih yang soft compound itu ukurannya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu bervariasi gitu. Paling 90-80 yang kayak gitu-gitulah, standar racing gitu loh yang soft compound. Kenapa saya rekomendasiin soft compound buat kalian yang nyalinya gede gitu ya, yang suka nikung-nikung di jalan, suka speeding, karena gripnya oke gitu loh. Tapi ya disesuaikan sama budget ya, karena biasanya ban soft compound ini cenderung lebih mahal dari ban biasa. Tapi tetap aja kalau saya sih ngerekomendasiinnya ya soft compound buat kalian yang berkendara di atas normal gitu ya, karena gripnya bagus gitu. Ya kita kesampingkan dulu masalah keawetan lah, ini kan demi keselamatan kalian. Keawetan mah nomor 2 lah. Tapi sepengalaman saya pakai ban soft compound gitu ya, bener-bener boros banget gitu. Apalagi kalau emang dipakainya ekstrim. Kalian pernah nggak sih nonton MotoGP gitu ya, terus ngelihat ban setelah race-nya tuh hancur-hancur gitu, pada ngelupas gitu. Nah kayak gitu aja ban soft compound kalau udah dipakai sering nikung-nikung kayak gitu ya kayak gitu, hancur gitu. Hancurnya tuh bener-bener, kalau bahasa Sundanya mah muruluk guys gitu. Kalau digosok-gosok gitu dia jadi ke bawah gitu loh, jadi kekelupas. Ya gitulah konsekuensinya itu ya. Tapi ya berbanding lurus dengan grip yang didapat juga. Gripnya tuh wah gila sih, enak banget. Dan kalau kalian yang mau beli ban soft compound, saya saranin ya, kalau misalnya kalian mau pakai ban soft compound buat harian gitu ya, saya saranin yang, bukan saran sih, ini kayaknya harus deh. Kalau buat harian mending ini apa, bannya yang banyak ininya, banyak jalur airnya, banyak ulirnya, kayak FDR Sport XR gitu ya. Yang kayak gitu-gitu kalau buat harian tuh enak banget. Ya memang gripnya nggak sebagus yang slick ya, tapi kalau dipakai hujan tuh bener-bener aman guys, bener enak. Saya pernah pakai ban Corsa R46. Ya itu sebenarnya ulirnya lumayan juga tuh, tapi kalau dipakai hujan anjir licinnya bener-bener licin loh. Meskipun jalur airnya lumayan banyak, tapi bener-bener kerasa licin gitu loh. Beda sama Sport XR yang banyak ulirnya, itu bener-bener nyaman sih. Itu ban itu buat harian itu nyaman.
dipakai kering ya bisa, meskipun nggak sebagus yang slick gripnya, tapi bisa lah gitu, bagus. Dipakai hujan juga enak-enak aja kayak ban normal. Ya itu saran dari saya guys ya, jangan yang slick amat lah ya. Tapi balik lagi ya, gimana kalian juga gitu. Kalau memang kalian pingin tampilan motornya lebih racing look gitu ya, ya nggak ada salahnya juga sih kayaknya. Tapi ya semua juga ada konsekuensinya gitu ya. Hati-hati aja kalau hujan. Dan balik lagi, mari kita bahas dulu kenapa pada akhirnya saya memilih ban standar. Dari sekian banyak puluhan jenis ban yang disediakan buat Honda PCX, saya memilih ban standar lagi. Ya, kenapa saya pilih ban itu? Karena itu sesuai dengan semua yang tadi gitu loh. Dengan budget saya sesuai, dengan kebutuhan saya sesuai. Dan menurut saya feelingnya pakai ban ini ya buat riding style kayak saya yang normal-normal aja gitu ya, seperti manusia biasa, cukup banget gitu loh. Saya nggak pernah tuh ngerasa kayak slip atau bannya geol-geol, miring, geser-geser pas nikung gitu, nggak pernah sih. Karena memang nikung saya tuh nggak yang luar biasa banget gitu loh, ya biasa aja. Jadi ya pakai ban biasa juga ya cukup. Ketambah lagi ban ini jenisnya bukan soft compound, jadi dia awet gitu loh, nggak cepet habis. Terhitung saya dari punya motor ini 2019 dan saya baru ganti 2023, 4 tahun lah, lumayan lah. 4 tahun buat sebuah ban itu lumayan awet banget. Meskipun kondisi terakhirnya emang sangat memprihatinkan sih, tapi masih bisa dipakai. Iya, jadi begitu sih kenapa saya milih ban IRC lagi juga, karena memang sesuai aja sama kebutuhan dan budget saya. Kalau masalah ukuran ya saya kembali lagi ke standar gitu ya. Kembali lagi, motor ini saya pakai buat harian, bener-bener harian banget. Makanya saya nggak modif macam-macam motor ini, kecuali kalau yang menunjang buat kebutuhan harian saya ya. Saya udah nggak peduli looks lah gitu. Yang penting nyaman aja. Ini kayak modifannya tuh kayak tambah box gitu, yang fungsional aja. Jadi ya ban juga ya dipakainya yang standar lagi, yang penting awet lah, dan gripnya juga cukup. Dan untuk Honda PCX ini entah kenapa meskipun pakai ban standar, tapi stabilnya tuh aduh nikmat banget sih motor ini. Stabilnya luar biasa. Mungkin karena suspensinya yang keras yang selalu saya keluh-keluhkan, dan selalu banyak haters yang membenci keluhan saya. Ya gimana tuh, udah emang keras gitu loh. Tapi ya dibalik kekerasan itu ada stabil yang bisa dinikmati gitu loh. Ya paling segitu aja sih ya video kali ini. Semoga tips ini bisa membantu ke kalian sedikitnya lah ya, membeli gambaran gitulah. Ini pengalaman pribadi saya aja, dan saya ini nggak pakai skrip ya, jadi ngomong apa adanya aja. Jadi kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang bertanya lagi, tulis aja di kolom komentar guys, nanti insya Allah saya jawab lah. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.